Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kita akan mengambil hikmah atau pelajaran dari seorang ulama besar dari Khurasan, yaitu Al-Imam Hatim Al-Asyam. Tapi sebelumnya mohon tekan tombol subscribe-nya, like dan komen agar channel ini dapat berkembang. Siapa yang tak kenal Imam Hatim Al-Asyam, wafat 237 Hijriah. Seorang ulama besar Khurasan yang mendapat julukan Al-Asyam, yang artinya tuli. Beliau tidak tuli, akan tetapi pernah berpura-pura tuli karena ingin menjaga kehormatan orang lain. Nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan. Beliau pernah mengunjungi Baghdad, Irak, dan menetap di kota itu hingga akhir hayatnya. Imam Hatim wafat di Wasijar, dekat kota Tarmis, pada tahun 237 Hijriah, 852 Masehi. Hatim Al-Asyam adalah ulama yang sangat santun dan dikenal dermawan. Suatu hari, Imam Hatim Al-Asyam ditanya oleh sahabatnya, Syakik Al-Balhi. "Engkau telah bersahabat denganku selama 30 tahun, apa yang engkau dapatkan selama ini?" Tanya Syakik. "Aku telah mendapatkan 8 pelajaran yang kuharapkan dapat menyelamatkanku," jawab Imam Hatim. Inilah 8 pelajaran itu, yang semoga kita semua diberi taufik dan hidayah untuk dapat mengamalkannya. 1. Kuamati kehidupan manusia, kudapati setiap manusia memiliki kecintaan dan kesayangan. Dari beberapa kecintaannya itu, ada yang menemaninya sampai pada sakit yang menyebabkan kematiannya, dan ada yang mengantarnya sampai ke pekuburan. Setelah itu mereka semua pergi meninggalkannya seorang diri. Tidak ada satupun orang yang bersedia masuk ke dalam kubur menemaninya. Kurenungkan hal ini lalu kukatakan, sebaik-baik kecintaan adalah yang mau menemani seseorang di dalam kubur dan menghiburnya. Aku tidak mendapatkan yang demikian itu kecuali amal saleh. Oleh karena itu, kujadikan amal saleh sebagai kecintaanku agar dapat menjadi pelita kuburku, menghiburku di dalamnya, dan tidak akan meninggalkanku seorang diri. 2. Kuperhatikan bahwa manusia selalu memperuntukkan hawa nafsunya, dan bersegera dalam memenuhi keinginan nafsunya. Lalu kurenungkan wahyu Allah Ta'ala, yang artinya, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Surat An-Naziat ayat 40-41. Aku yakin bahwa Al-Quran adalah hak dan benar, maka aku bersegera menentang hawa nafsuku dan menyiapkan diri untuk memeranginya. Tidak sekalipun aku ikuti kehendaknya sampai akhirnya ia tunduk dan taat kepada Allah. 3. Aku melihat setiap orang berusaha mencari harta dan kesenangan duniawi, kemudian menggenggamnya erat-erat. Lalu kurenungkan wahyu Allah Ta'ala, yang artinya, apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah kekal. Quran Surat An-Nahl ayat 96. Karena itu, kubagi-bagikan dengan ikhlas penghasilanku kepada kaum fakir miskin agar menjadi simpananku kelak di sisinya. 4. Kuperhatikan sebagian manusia beranggapan bahwa kemuliaan dan kehormatan terletak pada banyaknya pengikut dan famili, lalu mereka berbangga-bangga dengannya. Yang lain mengatakan terletak pada harta yang melimpah dan anak yang banyak, lalu mereka bermegah-megah dengannya. Sebagian yang lain mengira terletak dalam merampok harta orang lain, menzalimi dan menumpahkan darah mereka. Dan sebagian lagi meyakini bahwa kemuliaan dan kehormatan terletak dalam menghambur-hamburkan dan memboroskan harta. Lalu aku merenungkan wahyu Allah Ta'ala, yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Lalu kupilih takwa karena aku yakin bahwa Quran itu hak dan benar, sedang pemikiran dan pendapat mereka keliru dan tidak langgeng. 5. Kuperhatikan manusia sering saling menghina dan bergunjing, gibah. Perbuatan buruk itu, ditimbulkan oleh perasaan dengki, hasad, sehubungan dengan harta, kedudukan, dan ilmu. Kemudian kurenungkan wahyu Allah Ta'ala, yang artinya, kami telah menentukan pembagian nafkah hidup di antara mereka dalam kehidupan dunia. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 32. Maka tahulah aku, bahwa pembagian itu telah ditentukan oleh Allah sejak di alam azali.
Oleh karena itu, aku tidak boleh mendengki siapapun dan harus rela dengan pembagian yang telah diatur oleh Allah Ta'ala. 6. Kuperhatikan manusia saling bermusuhan satu dengan lainnya, karena berbagai sebab dan tujuan. Lalu kurenungkan wahyu Allah Ta'ala, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka anggaplah ia musuh kalian. Quran Surat Al-Fatir ayat 6. Maka sadarlah aku, bahwa aku tidak boleh memusuhi siapapun kecuali setan. 7. Kuperhatikan, setiap orang berusaha keras dan berlebihan dalam mencari makan dan nafkah hidup, dengan cara yang menyebabkan mereka terjerumus dalam perkara yang syubhat dan haram, juga dengan cara yang dapat menghinakan diri dan mengurangi kehormatannya. Lalu kerenungkan wahyu Allah Ta'ala yang artinya, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang menanggung rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Maka sadarlah aku, bahwa sesungguhnya rezeki ada di tangan Allah Ta'ala, dan Ia telah memberikan jaminan. Oleh karena itu, aku lalu menyibukkan diri dengan ibadah dan tidak meletakkan harapan pada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Kuperhatikan sebagian orang yang menyandarkan diri pada benda-benda buatan manusia, sebagian orang bergantung pada dinar dan dirham, sebagian pada harta dan kekuasaan, sebagian pada kerajinan dan industri, dan sebagian lagi pada sesama makhluk. Lalu kurenungkan wahyu Allah Ta'ala yang artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah niscaya Ia akan mencukupi keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Maka aku pun lalu bertawakal kepada Allah Ta'ala dan mencukupkan diri dengannya, karena Ia adalah sebaik-baik zat yang bisa kupercaya untuk mengurus dan melindungi semua kepentinganku. Subhanallah, demikian nasihat ulama besar Imam Hatim Al-Asyam yang menggugah hati. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah beliau dan mengamalkan nasihatnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.